Kemudian mereka melayani Rasul Paulus di Efesus. Kisah para Rasul 18 ayat 26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jalan Allah itu yang disebut Siratal Mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi sampai sekarang mereka nggak tahu jalan lurus itu. Nanya melulu. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Besok lagi. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. 100 tahun yang lalu sama. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi nggak tahu jalan. Oh, beda dengan kami. Orang Kristen itu sudah tahu jalan lurus. Apa jalan lurus itu? Akulah, kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang masuk ke surga, kecuali lewat Yesus Kristus. Artinya untuk masuk surga harus lewat Yesus Kristus. Jangan drone, ya. Hei, drone. Masa nanya jalan sejak zaman Muhammad sampai hari ini? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Bagaimana kalau anakmu kamu antar ke sekolah, jalan ke sekolah, masa diantarin terus? Sudah diantarin. Anak itu nanya, Papa, tunjukin saya jalan ke sekolah. Besok lagi, padahal sudah tahu, tunjukilah saya jalan ke sekolah. Sudah diantarin. Kok masih nanya terus? Antar lagi. Kok anak ini bego banget ya? Nanya jalan ke sekolah melulu. Sudah kelas 3 juga. Minta terus. Nah, inilah anak yang bego. On. Sombong amat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin membantah pernyataan si Taifuddin Ibrahim yang menyatakan bahwa umat Islam berada di jalan yang sesat. Kenapa? Karena menurut Taifuddin Ibrahim ini, yang konon katanya mantan ustadz menjadi murtad masuk Kristen, menyatakan bahwa umat Islam berada di jalan yang sesat karena setiap waktu dia meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menurut dia umat Islam berada di jalan yang sesat. Dengan dalil ihdinas siratal mustaqim yang senantiasa diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan jawab dari sisi bahasa. Karena kebetulan konten saya ini tentang bahasa Arab, saya akan jawab dari sisi bahasa, yang kedua dengan logika. Pertama, Taifuddin Ibrahim ini tidak paham bahasa Arab. Walaupun dia mantan ustadz, saya kira dia ustadz karbitan, bukan ustadz beneran. Yang pertama, ihdinas siratal mustaqim itu adalah doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hidayah yang Allah berikan kepada umat Islam tidak hilang. Bukan berarti umat Islam berada di jalan yang tersesat kemudian minta petunjuk, tidak. Itu logika yang salah. Sebagaimana yang dipersepsikan oleh Taifuddin Ibrahim
Saya katakan karena dia berdasarkan kebencian kepada Islam sehingga sembarangan menafsirkan makna di dalam Al-Quran. Padahal tidak demikian. Ihdinas siratal mustaqim, berikan petunjuk, senantiasa berikan petunjuk kepada kami di jalanmu yang lurus. Ini makna yang benar. Kenapa? Karena fi'il amar, kata perintah itu ditaruh di awal kalimat menunjukkan makna senantiasa yang berkesinambungan. Bukan berarti sebelumnya tidak mendapatkan petunjuk, tetapi ada petunjuk yang maksudnya adalah agar petunjuk itu senantiasa ada. Ini yang pertama. Kemudian kalau seandainya Taifuddin Ibrahim ini mau baca lengkap surat Al-Fatihah ini, di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang Allah karuniakan petunjuk sebelum umat Islam. Sebelum umat Islam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi maksud daripada jalan yang lurus ini adalah jalannya para rasul, para nabi. Ini yang diminta oleh umat Islam. Kemudian setelah ayat itu, ghairil maghdubi, jalan yang lurus itu adalah, ini keterangan, penjelasan. Ghairil maghdub adalah jalan yang tidak dimurkai. Jadi petunjuk yang diminta umat Islam adalah seperti ini sebenarnya. Petunjuk yang tidak dimurkai. Maksud dari petunjuk yang tidak dimurkai, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maghdub. Karena mereka punya ilmu, punya dasar ilmu agama, kemudian tidak diamalkan, tidak digunakan, tidak dipraktekkan dalam agama mereka. Makanya orang-orang Yahudi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak diinginkan oleh umat Islam ketika memohon petunjuk agar senantiasa petunjuk itu berada di jalan yang lurus. Kemudian ad-dhallin waladdallin, dan juga bukan jalan yang sesat. Siapa mereka sesat ini? Adalah orang-orang Nasrani. Mereka tidak punya ilmu sebagaimana Taifuddin Ibrahim ini. Kemudian dia mau beramal, mau berbicara tentang agama, mau mendefinisikan tentang teologi ketuhanan. Sehingga apa yang terjadi? Salah. Nabi Isa alaihissalam dianggap anak Tuhan. Ya, ini penjelasan kenapa umat Islam senantiasa berdoa ihdinas siratal mustaqim. Bukan berarti sebelumnya tidak ada hidayah, bukan. Tetapi ada hidayah agar hidayah itu senantiasa ada. Tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terjadi kepada Taifuddin Ibrahim. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Dan penjelasannya adalah hidayah yang lurus, jalannya para rasul dan para nabi yang tidak dimurkai dan juga tidak sesat. Ini maksud dari ayat yang sempurna. Ini secara bahasa sudah saya jawab. Kemudian secara logika, Taifuddin Ibrahim menganalogikan sebagaimana anak kecil yang diantar ke sekolah setiap hari, masa setiap hari minta petunjuk setelah sudah diantar. Ini analogi yang salah. Analogi yang salah. Saya analogikan sebagaimana Taifuddin Ibrahim ini kabur ke Amerika karena takut di sana, kemudian bilang kepada seseorang, saya minta tolong dilindungi, tolong saya lindungi. Besoknya lagi, karena sehari sudah selamat, tidak ada ancaman apa-apa, artinya tidak diganggu. Besoknya lagi karena dia khawatir tidak dilindungi oleh seseorang ini, dia bilang lagi, saya minta tolong lindungi. Terus seperti itu. Ini biasa, lumrah, masuk akal. Ini secara logika. Ini bantahan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Taifuddin Ibrahim, mantan Ustadz Karbitan yang murtad, masuk Kristen. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan mudah-mudahan kita semua umat Islam bisa faham. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.